Kamu mungkin nggak sadar, tapi ada seseorang yang terus memantau langkahmu, dan mereka nggak suka melihatmu bersinar. Di balik rasa penasaran mereka, ternyata ada niat tersembunyi. Bahkan dukun yang mereka datangi bisa merasakan energi ini dan menyebut nama. Tapi siapa mereka sebenarnya? Tarot akan bantu kita mengungkap siapa yang diam-diam ingin menjatuhkanmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Hati-hati, ada seseorang yang pergi ke dukun part 3. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul dalam pembacaan ini adalah Eight of Pentacles, yang dengan jelas menggambarkan siapa dirimu sebagai sosok pekerja keras yang tak kenal lelah, di mana seluruh usaha dan semua energi yang kamu miliki selalu dicurahkan untuk mencapai setiap tujuan yang kamu inginkan, sembari menunjukkan komitmen yang sangat dalam terhadap setiap proyek ataupun impian yang kamu jalani. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, terlihat jelas refleksi dari dedikasi dan komitmenmu yang begitu tinggi terhadap apapun yang kamu kerjakan, di mana setiap detail kecil tidak luput dari perhatianmu, dan kamu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kamu lakukan. Setiap hal yang menjadi impianmu, kamu upayakan dengan sepenuh hati dan tanpa henti, menunjukkan betapa kamu sangat berkomitmen dan bertekad untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sambil terus menumbuhkan semangat juang yang tiada henti dalam dirimu. Kamulah sosok idealis yang tidak pernah puas dengan hasil seadanya, melainkan terus mendorong dirimu untuk berkembang dan belajar, sambil membangun keterampilan yang diperlukan demi mencapai hasil yang optimal. Kamu bukanlah tipe orang yang hanya berdiam diri atau menunggu sesuatu terjadi, melainkan kamu adalah tipe orang yang ketika sudah memiliki tujuan yang jelas dan terarah dalam pikiranmu, kamu akan benar-benar fokus dan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Cara yang kamu pilih untuk meraihnya adalah dengan cara yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak ada cara instan atau mengambil jalan pintas. Semua dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kemauan yang kuat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan ketika tantangan dan rintangan datang, silih berganti menghampirimu. Namun ironisnya, justru karena ketekunan dan dedikasi luar biasa yang kamu tunjukkan dalam setiap usaha yang kamu lakukan ini, bisa jadi lahirlah energi iri hati, kekecewaan, dan ketidakpuasan dari seseorang yang, meskipun dia tidak mengatakan hal ini secara langsung padamu, menganggap bahwa kehadiranmu membuat segalanya terlihat terlalu sempurna. Seseorang ini mungkin saja berada dalam satu lingkungan kerja yang sama denganmu, satu komunitas, atau bahkan bisa jadi dia adalah sosok yang dulunya pernah bergabung dalam satu lingkaran pertemanan yang sama denganmu. Kini, dia merasa terasing atau tertinggal sewaktu melihat pencapaian yang berhasil kamu raih dengan kerja keras dan usaha yang tiada henti. Semua pencapaian itu seolah mengganggu rasa nyaman dan stabil yang dimilikinya, sehingga memunculkan dalam dirinya beberapa pikiran negatif dan perasaan kurang percaya diri yang cukup mendalam. Kemudian muncul kartu Queen of Wands, yang mencerminkan energi yang kamu bawa dalam setiap langkah kehidupannya. Karismatik, penuh semangat, dan selalu memancarkan aura kepercayaan diri yang tinggi, serta kepribadian yang magnetis. Namun sayangnya, justru aura kuat yang berkilau inilah yang membuat seseorang merasa kecil dan tidak berarti ketika berada di dekatmu, sehingga mereka terintimidasi oleh kehadiranmu yang begitu memikat. Ketika kamu bersinar dengan penuh percaya diri, ada sosok wanita atau energi feminin tertentu yang mengalami perasaan tidak nyaman dan merasa tak mampu untuk bersinar, dan mengemukakan potensi terbaiknya ketika kamu ada di sekitarnya. Seseorang ini berusaha untuk bersikap biasa,
tetapi di dalam hatinya ada perasaan gelisah dan kecemasan yang terus mengganggu. Dia mungkin tidak akan menyerangmu secara langsung untuk merusak reputasimu yang telah susah payah kamu bangun. Tetapi dia bisa menyebarkan energi negatif, gosip, atau pengaruh buruk secara diam-diam di antara orang-orang yang berada di sekitar kalian, dengan harapan bisa mereduksi sinarmu agar terlihat lebih redup. Semuanya dilakukan dalam diam untuk menjatuhkan citra, baik yang telah kamu jaga dengan ketat, sehingga semua usaha yang kamu lakukan bisa terancam oleh perilaku yang tidak konstruktif ini. Selanjutnya, kartu Eight of Wands menunjukkan bahwa energi negatif ini menyebar dengan sangat cepat. Penularan energi yang buruk ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pesan-pesan yang disebarkan melalui interaksi sosial, kata-kata yang dikeluarkan dalam percakapan sehari-hari, atau bahkan tindakan yang kelihatannya sepele, tetapi bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi hidupmu. Semua ini dapat menyebabkan beragam efek yang tidak diinginkan, dan ini seperti efek domino yang tidak dapat diabaikan. Sekali dijatuhkan, bisa mengacaukan banyak hal yang telah kamu rencanakan dan bangun selama ini. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk selalu waspada terhadap berita atau informasi yang beredar dengan cepat di sekelilingmu, terutama yang berkaitan dengan reputasimu atau hal-hal yang berpotensi merusak citramu di mata orang lain. Serta pastikan untuk memfilter informasi yang kamu terima dengan bijaksana agar kamu tidak terjebak dalam permainan yang tak berguna dan membuang-buang energimu untuk hal-hal yang tidak produktif atau tidak membawa keuntungan sama sekali. Beralih ke kartu berikutnya, Four of Cups, yang dengan jelas mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini, kamu sempat merasa kecewa, apatis, atau bahkan kehilangan gairah menuju tujuan-tujuan hidup yang selama ini kamu impikan tanpa mengetahui dengan jelas apa yang menjadi penyebab dari perasaan tersebut dan mengapa semua ini bisa terjadi pada dirimu. Energi negatif yang datang ini seolah-olah menyedot semangatmu perlahan-lahan, menghalangi kreativitas dan motivasimu untuk bergerak maju, serta merenggut keceriaan yang seharusnya bisa kamu rasakan dalam menjalani hidup yang selama ini kamu jalani dengan semangat dan penuh warna. Bisa jadi ini merupakan efek dari niat buruk yang sedang beroperasi secara halus di sekitar kamu, terutama melalui rasa kecewa dan hilangnya motivasi yang kamu alami akhir-akhir ini, suatu kondisi yang mungkin tidak bisa dengan mudah kamu jelaskan kepada orang lain, atau bahkan kepada dirimu sendiri, sehingga muncul kebingungan di dalam hati dan pikiranmu. Memang, kadangkala perasaan ini datang tanpa kita mengerti dari mana asalnya dan dalam keadaan pikiran kita yang bingung. Namun kita harus tetap berusaha untuk menemukan cara agar bisa bangkit dari keterpurukan tersebut dengan keberanian yang kuat. Kemudian, muncul kartu Three of Swords, di mana kartu ini menggambarkan pengkhianatan atau luka mendalam dari orang yang sangat dekat denganmu. Seseorang yang mungkin pernah kamu anggap bisa kamu percayai sepenuh hati dan berikan cinta tanpa syarat. Seseorang ini bisa saja adalah mantan, sahabat terdekat, atau bahkan anggota keluarga yang menyimpan rasa sakit hati yang belum selesai dan tidak terungkapkan. Dari situ, lahirlah niat buruk yang dapat mengarahkan mereka untuk berusaha merusak kebahagiaan yang kamu miliki sekarang. Luka lama yang memang belum sepenuhnya sembuh ini kini telah berubah menjadi keinginan yang kelam dan menyakitkan untuk membalas atau setidaknya berharap kamu tidak lebih bahagia daripada mereka, menciptakan ketegangan yang semakin dalam di antara kalian berdua dan mengaburkan hubungan yang seharusnya bisa saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Namun menariknya, muncul juga kartu Ace of Cups yang menunjukkan bahwa meskipun ada niat buruk yang berseliweran di sekitarmu, semesta ingin menyampaikan pesan yang kuat padamu bahwa kamu tetap dilindungi dan diperhatikan, dan ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Akan ada cinta, keberkahan, dan energi positif yang mengalir untuk menetralisir semua energi negatif ini, mengalihkan perhatianmu dari segala hal yang berusaha menjatuhkanmu, dan membantumu untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang mungkin sedang kamu alami. Energi positif ini bisa datang dengan berbagai cara. Entah itu akan datang lewat orang-orang baru yang mampu masuk ke dalam hidupmu dengan memberikan dukungan dan kebahagiaan. Dukungan tulus dari teman-teman yang benar-benar memahami dan mempercayai kemampuanmu. Atau bahkan bisa juga berupa keajaiban kecil yang mampu menguatkanmu kembali.
memberikan motivasi dan semangat untuk melanjutkan langkahmu. Semua hal tersebut dapat memberikan harapan baru dan dorongan semangat yang lebih terang di tengah kegelapan yang mungkin tengah menyelimuti harimu, serta menjadikan setiap langkah yang kamu ambil terasa lebih berarti. Dan yang terakhir, muncul kartu Queen of Swords, sebuah simbol yang menunjukkan bahwa ini adalah kebangkitan energi yang ada di dalam dirimu, di mana kamu kini akan mampu mengenali dan membedakan dengan jelas siapa yang sebenarnya jujur dan siapa yang tidak dalam hidupmu. Termasuk mereka yang berusaha menyakiti atau menjatuhkanmu dengan berbagai cara yang halus namun berbahaya. Kamu kini memiliki kecerdasan yang luar biasa, insting tajam, serta kekuatan untuk melindungi dirimu dan menjaga kebahagiaanmu dari segala ancaman yang mungkin datang dengan cara yang tak terduga. Kamu sama sekali bukanlah korban dalam permainan ini. Kamu adalah ratu yang tidak akan membiarkan siapapun meremehkan atau merusak hidupmu dengan cara yang tidak baik. Jadi sekarang, pertanyaannya menjadi sangat jelas dan mendasar. Siapa sebenarnya yang berniat menjatuhkanmu? Apakah dia adalah orang yang pernah dekat dan akrab denganmu? Energi negatif yang berseliweran di sekitarnya terlihat begitu jelas dan mencolok. Tetapi yang lebih penting adalah kenyataan bahwa kamu dilindungi, dan kamu sedang dibangkitkan menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat, tegas, dan tidak tergoyahkan oleh pengaruh orang lain. Oleh karena itu, tetaplah semangat, tetap fokus pada tujuan yang telah kamu tetapkan dengan baik, dan jangan takut untuk melangkah maju dengan percaya diri. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kamu akan menemukan kekuatanmu dalam diri sendiri untuk menghadapi segala tantangan yang datang, serta menjadikan dirimu semakin kuat di setiap langkah yang kamu ambil. Dengan perspektif yang jelas, kamu bisa menavigasi setiap kesulitan dengan keyakinan penuh dan menemukan keindahan dalam perjalanan yang kamu jalani, serta menginspirasi banyak orang di sekitarmu dengan keteguhan dan keberanianmu. Untuk kalian yang masih ingin mengetahui apa saja yang sebenarnya mereka temukan tentang kamu dari dukun tersebut, bisa komen lanjut part 4 di kolom komentar sebanyak-banyaknya, supaya aku bisa tahu seberapa antusias kalian dengan konten ini. Kalau begitu, terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 999 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.